Alhamdulillah. Hadza Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau berbicara tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam Jumat yang lalu disebutkan tentang keutamaan istighfar. Itu dikatakan bahwasanya di zaman sekarang ini enggak ada yang lebih manfaat, yang lebih baik, yang lebih pas untuk dilazimkan selalu oleh penghuni zaman seperti ini, melebihi daripada memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala serta bersalawat atas Nabi besar Muhammad An-Nabiul Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam hari ini disebutkan oleh beliau tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat. Itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang dari orang yang enggak demen salawat, enggak demen majelis maulid. Alhasil ada dialog antara dia dengan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Dia tanya kepada Amir Muhammad al-Maliki pertanyaan yang mengejek, bukan dialog sebenarnya. Sayyid Muhammad enggak dialog sama orang macam begitu, ya. Ini ada orang yang mengejek, enggak demen salawat, enggak demen maulidan. Dia datang kepada Sayyid Muhammad, "Ya Sayyid, saya mau nanya, kalian pertanyaan apa?" gitu. Tapi pertanyaannya pertanyaan ngawur, ya. Seperti zaman sekarang ini banyak orang nanya pertanyaan yang ngawur. Nanya di mana Allah, begitu. Nanya di mana Allah Taala. Ada bukan pertanyaan, begitu. Kalimat di mana itu artinya menuju kepada tempat. Tempat adalah makhluk. Dan Allah Ta'ala sudah ada sebelum menciptakan tempat, sebelum menciptakan makhluk. Dan Allah sekarang sebagaimana Allah Ta'ala dahulu nggak perlu kepada tempat, nggak perlu kepada makhluk. Ini orang bertanya, Allah sekarang lagi ngapain? Ya, Allah sekarang lagi ngapain? Maka Sayyid Muhammad dengan ringannya menanggapi orang macam begini, ya. Beliau menjawab, Allah sekarang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah Ta'ala sekarang lagi salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil cuma orang yang beriman doang, yang enggak beriman enggak dipanggil. Yang disuruh salawat ya cuma orang yang beriman doang. Ya, yang kagak beriman enggak disuruh salawat. Oh, Anda enggak mau salawat sama Nabi, ya, kalian enggak dipanggil. Begitu, yang disuruh salat cuma yang beriman doang. Begitu. Ente enggak mau salat ya kali enggak dipanggil. Ya khalas. Begitu, enggak apa-apa. Enggak mau salawat enggak apa-apa. Sebab salawat ini undangan, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mereka dijamu oleh Allah Taala sehingga mereka dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, mereka dijemput, mereka diundang, sallu alaihi, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima, dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu ini sebuah kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi setiap mukmin. Mukmin dia harus paham, harus mengerti. Tatkala dia salawat kepada Rasulullah, bukan berarti Rasulullah butuh kepada salawat dia. Nabi enggak perlu sama salawatnya ente. Salawat dari ente. Lu siapa? Begitu. Lidah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak perlu kepada salawat kita, enggak perlu kepada salawat manusia setelah salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang barusan kita berghibah, barusan kita ngomongin orang, barusan kita bergosip, barusan kita mencaci maki, barusan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Terus lidah kita yang kotor ini kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah seharusnya kita bersyukur Allah Ta'ala mau terima salawat kita, ya, salawat kita yang pas-pasan, yang bersumber ya dari lidah yang penuh noda, penuh kesalahan, penuh kekotoran. Udah begitu
ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang besar. Wan Nabi, sebenarnya beliau enggak perlu kepada salawat dari kita sekalian. Mengapa? Sebab Allah sudah salawat kepada Nabi. Kemudian juga para malaikat mereka bersalawat atas Rasulullah SAW. Terus Nabi masih perlu sama salawat ente? Lu siapa? Enggak perlu Rasulullah kepada salawat kita. Cuma kita yang perlu untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebuah kehormatan bagi kita kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita dipanggil untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita diizinkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Salawat ini adalah apa yang Allah Ta'ala ucapkan untuk Nabi Muhammad. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi. Dan salawat ini pula yang dilakukan oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah Ta'ala ngajak kita, ayo sini masuk dalam barisan malaikat, ikut salawatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu, ini keutamaan dalam salawat tersebut. Kalau kita mau salawat kita bernilai, jangan menganggap salawat kita menguntungkan Nabi Muhammad. Tidak. Tapi anggaplah salawat kita bukan menguntungkan Nabi Muhammad. Anggaplah Nabi enggak butuh sama salawat kita. Tapi salawat ini semata-mata menguntungkan kita pribadi dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab barang siapa yang salawat atas Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala bersalawat atas hamba tersebut 10 kali. Dalam hadis demikian. Dan disebutkan oleh ulama, Al-Imam Al-Haddad Hadzal Mujaddid, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama Al-Muhaqqiqun, mereka berkata, seandainya seorang hamba seumur hidupnya dia sekali mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan cukup untuk hamba tersebut sebagai kemuliaan, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya hamba tersebut dapat 1 salawat dari Allah Ta'ala, cukup sebagai kehormatan, kemuliaan bagi hamba tersebut seumur hidup, untuk hidup dia dunia dan akhirat. Akan tetapi bagaimana halnya kalau itu Allah bukan ngasih salawat 1 kali, tapi 10 salawat dari Allah sebagai balasan bagi hamba tersebut yang bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Wa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, yang salawat kepadaku 1 kali, ya, Allah Ta'ala melimpahkan salawat atas hamba tersebut 10 kali. Kemudian barang siapa yang salawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala limpahkan salawat atas hamba itu 10 kali. Diangkat 10 derajat, ditulis 10 hasanat, dihapuskan 10 sayiat kesalahan. Dalam hadis yang lain, orang yang paling dekat, yang paling utama dengan Nabi besok di hari kiamat, yang paling banyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul mag'ad al-mugarrab indak yaumil qiyamah wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-mag'ad al-mugarraba indaka yaumal qiyamah, tempatkan Nabi Muhammad di kedudukan yang dekat di sisimu besok di hari kiamat. Maka kata Rasul, yang baca doa ini, salawat dan doa ini untuk saya, maka orang tersebut wajib pasti mendapat syafaatku besok hari kiamat. Nah, itu yang untung yang doain apa yang didoain. Nabi nggak pakai didoain nama ente juga udah beruntung, udah dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa Nabi nyuruh kita doain? Biar ente tahu kadar Nabi Muhammad di sisi Allah tuh al-mag'ad al-mugarrab, kedudukan yang tinggi, yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Biar kita tahu, biar kita sadar. Kemudian juga tanpa ente doain, itu cuma diperuntukkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh ente doain biar ente kebagian berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sama seperti apa namanya, yang dengar azan kemudian dia ikutin seperti bacaannya muadzin, udah gitu dia bersalawat atas Nabi Muhammad, kemudian dia membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Dia memohonkan untuk Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud, memintakan ya Allah berikan Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud besok di hari kiamat. Maka orang tersebut pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu al-wasilah, kata Rasulullah, adalah sebuah kedudukan di surga Firdaus yang paling tinggi, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk seorang hamba, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.